Semakin besar kota, semakin sibuk pikiran manusia, maka lelah. Keluar dari rumah sebelum masuk ke tempat kerja udah lelah duluan. Kenapa? Macet. Macet, lampu merah, maki-maki. Memangnya kalau kamu maki berubah merah itu jadi hijau? Enggak kan? Dia tetap merah. Lalu kemudian setelah itu lewat. Belum lagi lewat lampu merah, sedang stres, terlambat, datang lagi orang ngetok-ngetok di sebelah. Bapak, tisunya pak. Tisu belum selesai, datang lagu. Lagu baru 2, duitnya udah tahu minta. Karena kita merasa terganggu, langsung kita kasih. Datang satu lagi menyusul. Akhirnya kita udah lelah duluan. Sampai di tempat kerja ditekan atasan. Pulang kena tilang pula. Sampai di rumah ditekan orang rumah. Stres, depresi. Akhirnya orang mencari ketenangan. Makanya di tempat kota besar itu banyak sekali yang menawarkan ketenangan-ketenangan palsu. Karaoke, orang pun masuk ke dalam, nyanyi, lagu pop, enggak juga tenang. Lagu rock, enggak juga tenang. Lagu happy metal, enggak juga tenang. R&B, enggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Jadi sebenarnya itu masalah orang kota besar. Lalu kemudian ditawarkan pula rumah-rumah spiritual yang bebas akses, tidak hanya agama. Apapun agama Anda, solusi Anda adalah rumah spiritual. Oh, nanti sampai di dalam mencium bau aroma-aroma terapi, mendengarkan gemericik-gemericik air dan suara burung yang semuanya palsu. Burungnya nggak ada. Rekaman suara burung. Didengarkan ke burung asli, ini palsu kata burung. Tapi karena kita nggak ngerti, dia paham cici. Dia tak tahu itu sebenarnya bukan suara burung untuk menenangkan jiwa. Itu rekaman sarang walet. Sampai di situ mencium aromaterapi. Lalu kata instrukturnya, pejamkan mata, lupakan semuanya, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Karena tarik terus tak ditahan, keluar dari bawah. Apa kata instruktur terapi? Program kita hari ini adalah How can stop your mind? Bagaimana kita menghentikan pikiran? Jangan pikirkan apapun. Cuman tak memikirkan apapun. Begitu diajak jangan pikirkan apapun, berdatanglah tagihan listrik, tagihan air, tagihan mobil. Karena semuanya kredit. Di rumah itu yang lunas cuma satu, bininya aja. Yang lain kredit. Islam tidak menyuruh kita menghentikan pikiran. Kita berpikir, tapi setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak otak kita nih memikirkan agama. Tapi saya tidak juga ingin setelah ini lalu adik-adik yang belum menikah lantas tidak menikah. Pas ditanya sama Ajilau, kau kenapa belum menikah? Aku memikirkan agama. Sampai tidak sempat memikirkan dia. Kata Ajilau, enggak segitunya juga kali. Jadi memikirkan orang rumah juga itu bagian dari agama. Karena menikah itu dalam hadis, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqadis takmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Jadi itu juga bagian dari agama. Kerja ini juga agama. Jadi jangan banyak orang menganggap, saya Ustaz Somad setelah mendengar kajian-kajian Ustaz, saya menganggap kerja ini hanya dunia, saya tinggalkan kerja ini. Oh enggak, kerja ini adalah bagian dari agama. Karena mencari rezeki yang halal, untuk menikah, memenuhi kebutuhan orang tua, membanggakan orang tua, menyenangkan hati calon mertua, itu juga adalah bagian dari amal soleh. Itu masuk dalam kategori illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu amal soleh. Bahkan menikah itu pun amal. Tapi pahami kalimat saya ini, jangan dijelaskan sendiri. Banyak juga jamaah ini sekarang pandai mendengar ceramah, dijelaskannya sendiri. Akhirnya dia nikah terus ditanya sama istrinya, katanya abang nikah siri diam-diam sampai Adinda, kata Ustaz Somad, menikah itu amal. Amalnya harus kita perbanyak. Kenapa diam-diam? Kita mesti ikhlas, nggak boleh ria. Jadi banyak sekarang yang ketawanya nyusul belakangan itu lama pahamnya. Jadi banyak sekarang orang ini pandai menjelaskan ceramah itu sendirian. Itulah makanya selalu kalau saya tausiah, saya buka sesi tanya jawab yang terkait dengan tema.